Halo para pencinta basket, selamat datang kembali ke Haki TV Basket. Jika sebelumnya kita telah membahas soal trio superstar terbaik di liga, kali ini kita akan melihat Big Three yang mempunyai potensi lebih, namun malah menjadi mengecewakan. Banyak faktor yang bisa membuat Big Three ini tidak sukses, seperti cedera, ketidakcocokan dengan tim, atau bahkan ego para bintang itu. Inilah dia, Big Three di NBA yang justru mengecewakan. The Bears improved at guarding in these situations, but not enough. Musim 2021-2022 adalah tahun untuk Los Angeles Lakers membuktikan apakah mereka tetap merupakan kandidat juara setelah menjadi juara pada 2020. Kegagalan Lakers untuk lolos dari babak pertama NBA Playoff 2021 menghadapi Phoenix Suns membuat GM Lakers, Rob Pelinka, melakukan pergerakan di off-season untuk segera memperbaiki tim. Namun, bukannya melakukan trade untuk membuat tim lebih baik, Pelinka justru melepas pemain-pemain kunci yang membawa Lakers menjadi juara NBA 2020 untuk mendatangkan satu pemain, Kyle Kuzma, Montrezl Harrell, dan Kentavious Caldwell-Pope dilego ke Washington Wizards untuk mendatangkan NBA MVP 2017, Russell Westbrook. Trade ini menuai pro kontra. Di satu sisi, Westbrook akan membentuk Big Three bersama LeBron James dan Anthony Davis, yang akan membuat daya serang Lakers meningkat. Namun di sisi lain, Lakers dianggap melepas terlalu banyak pemain, terutama para pemain yang memiliki peran penting dalam pertahanan Lakers, untuk seorang pemain yang trennya sedang dalam kondisi menurun. Ternyata benar yang dikhawatirkan orang-orang, selain LeBron dan AD yang mengalami cedera, Westbrook juga tak dapat berbicara banyak dalam tim ini. Secara tim, pertahanan mereka memburuk dari defensive rating terbaik di liga pada 2020-2021 menjadi hanya urutan ke-17 pada 2021-2022, membuat mereka tak lolos ke babak playoffs. Westbrook sudah tidak berada di level MVP-nya lagi, dan trio tersebut akhirnya berpisah pada Februari 2023 setelah Westbrook di-trade ke Utah Jazz. Good strip, excellent vision on the break. Westbrook tak hanya menjadi bagian dari satu trio yang mengecewakan di NBA. Namun sebelum itu, ia juga pernah bergabung dengan dua superstar, namun tak dapat memberikan hasil yang menggembirakan. Super tim ini dibentuk ketika Westbrook masih berada dalam puncak karirnya, saat ia baru saja memenangkan gelar MVP dan meraih rataan triple-double sepanjang musim 2016-2017. Jelang musim 2017-2018, Oklahoma City Thunder tak tinggal diam memanfaatkan periode emas tersebut. Paul George, pemain yang terpilih dalam 4 NBA All-Star dan seorang defender sekaliber All-NBA, serta Carmelo Anthony, 10 kali terpilih ke All-Star berturut-turut dan salah satu pemain menyerang terbaik di NBA, didatangkan ke Oklahoma City. Di atas kertas, kombinasi MVP dengan catatan statistik triple-double seperti Westbrook, dipadukan dengan two-way player dalam diri George, serta mencetak angka yang handal seperti Anthony, merupakan kunci sukses yang jarang didapatkan oleh tim-tim lain. Nyatanya, eksperimen Thunder tersebut gagal. Big Three tersebut tak bisa memberikan permainan yang efisien, apalagi ketiganya adalah pemain yang mendominasi penguasaan bola. Keberhasilan tembakan di antara ketiga pemain tersebut tidak mencapai 40%, dan tembakan tiga angkanya juga tak mencapai angka 30%. Meski berhasil lolos ke playoff lewat peringkat keempat wilayah barat, Thunder langsung gugur dari babak pertama NBA Playoff di tangan Utah Jazz. Anthony hanya bertahan satu musim di Thunder, dan George masih bertahan 1 tahun lagi sebelum akhirnya memutuskan pindah ke Los Angeles Clippers. Kobe Bryant sempat menjadi bagian dari salah satu duet terbaik sepanjang sejarah NBA. Namun Los Angeles Lakers juga pernah gagal memenuhi ekspektasinya. Seolah ingin mengulangi sejarah, pada 2012, Lakers mendatangkan seorang center dominan dari Orlando Magic. Terdengar familiar? Ya, duet legendaris Lakers juga terbentuk dari Kobe Bryant dan mantan center Magic, Shaquille O'Neal. Kali ini, Lakers mendatangkan 4 kali Defensive Player of the Year, Dwight Howard. Selain Howard, Lakers juga mendatangkan 2 kali MVP point guard, Steve Nash dari Phoenix Suns, membuat beban mengatur serangan berkurang di tangan Bryant. Nash seolah menjadi kompensasi untuk Bryant dan Lakers. Setelah setahun sebelumnya, trade yang telah disepakati untuk mendatangkan Chris Paul ke Los Angeles dibatalkan oleh Komisioner NBA David Stern lewat hak veto. Dengan Bryant, Howard, dan Nash, kombinasi ini digadang-gadang akan menjadi Big Three terbaik di liga.
Bahkan jika ditambah dengan big man andalan Lakers, yaitu Paul Gasol, starting five Lakers saat itu memiliki 4 pemain All-Star. Cukup untuk dianggap sebagai super team. Namun yang terjadi justru jauh dari kata super. Nash yang telah berusia 38 tahun menurun performanya dan banyak diganggu cedera. Selain itu, Howard juga masih melakukan pemulihan dari operasi punggungnya. Hasilnya, Lakers tak bisa lolos dari babak pertama playoffs. Bahkan pada pertandingan ke-80 musim itu, Kobe yang seolah menjadi satu-satunya pilar di Lakers mengalami cedera Achilles yang mengakhiri musimnya. A horrible start to the season as Harden swishes a Trio three. yang berpotensi menjadi tim menyerang terbaik dalam sejarah NBA justru terpuruk karena cedera yang kerap mengganggu dan juga pandemi yang menyerang dunia. Brooklyn Nets seolah mendapat rejeki nomplok pada 2019 dengan mendatangkan 2 pemain All-Star pada saat itu, Kevin Durant dan Kyrie Irving. Kedua pemain tersebut sedang berada dalam puncaknya dan menandatangani kontrak cukup panjang bersama Nets, menjadikan tim tersebut berada di posisi yang kuat untuk menjadi juara. Duo tersebut saja sudah cukup membuat Nets menjadi kuat. Apalagi 2 tahun setelahnya, mantan NBA MVP, James Harden, juga ikut bergabung ke Brooklyn. Tiga mencetak angka dan pemain dengan kemampuan 1 lawan 1 terbaik di liga berada dalam satu tim yang sama. Komposisi yang makin membuat Nets menjadi tim yang ditakuti di liga. Benar saja, hal ini dibuktikan dengan catatan statistik ketika ketiga pemain tersebut bermain bersama di atas lapangan. Nets mencetak 120 poin per 100 possession, catatan terbaik sepanjang sejarah NBA. Bermain menyerang jadi kekuatan utama Nets dengan trio superstar ini. Ketika bermain bersama, Nets mencatatkan offensive rating 119 di musim reguler, terbaik sepanjang sejarah. Jika bukan karena kaki Kevin Durant yang menginjak garis 3 angka dalam pertandingan menghadapi Milwaukee Bucks saat pertandingan ke-7, Nets bisa lolos ke final wilayah timur 2021, prestasi yang cukup baik bagi trio ini. Namun kata kuncinya adalah ketika bermain bersama. Nyatanya, trio superstar Nets ini hanya bermain bersama dalam 16 pertandingan saja, sepanjang Big Three ini berada dalam satu tim. Lebih tepatnya, Harden, Durant, dan Irving hanya bermain bersama dalam 10 pertandingan musim reguler dan 6 pertandingan playoffs. Pada musim 2021-2022, drama dimulai dari Kyrie Irving yang tak mau mengambil vaksin COVID-19, menyebabkan ia harus banyak melewatkan pertandingan Nets yang dimainkan di Brooklyn. Karena ulah Irving tersebut, Harden juga kehilangan kesabaran pada rekan setimnya itu. Ia juga meragukan kemampuan tim untuk benar-benar bisa menjadi penantang juara dan akhirnya meminta untuk di-trade. Harden mendapatkan keinginannya untuk di-trade ke Philadelphia 76ers. Dan pecinta basket hanya dapat bertanya-tanya, bagaimana jika Big Three Nets bermain dalam lebih banyak pertandingan bersama-sama? Apakah akan menjadi salah satu trio terbaik sepanjang masa? Ada Big Three mengecewakan lain yang kami lewatkan? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe di channel Haki TV Basket agar tak ketinggalan bahasan seru soal basket lainnya ya.